seolah aku hanyalah noda di tengah kemewahan dunianya yang baru. Namun, di balik jas tuaku yang lusuh dan hinaan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping, aku menyimpan sebuah rahasia besar tentang siapa dia sebenarnya. Sebuah rahasia di dalam amplop putih yang akan meruntuhkan seluruh hidupnya. Tepat saat aku melangkah pergi selamanya, menuju kesunyian. Kisah ini adalah pengingat bahwa doa orang tua adalah keramat, dan durhaka adalah jalan buntu. Tuliskan di kolom komentar, dari mana asal kota Anda? Mari kita saling mendoakan, agar kita selalu menjadi anak yang berbakti. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan episode-episode drama keluarga penuh inspirasi lainnya, yang akan menyentuh hati, dan mengubah cara Anda memandang arti sebuah pengabdian. Jemari tanganku tidak lagi muda. Guratan urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua yang dipaksa bertahan di tanah yang kering. Di bawah lampu pijar yang temaram, aku menatap benda di hadapanku. Sebuah lembaran kertas berharga yang kini telah berpindah tangan. Sertifikat rumah. Satu-satunya saksi bisu dari setiap tetes keringat, tawa, dan tangis yang kami lalui di bawah atap ini selama puluhan tahun. Hari ini, rumah ini bukan lagi milikku. Aku telah menukarnya dengan angka-angka di atas kertas demi satu tujuan, mewujudkan mimpi putriku, Nadia. Ayah, pestanya harus sempurna, ucapnya tempo hari. Suaranya merdu. Namun ada nada asing yang menyelip di sana. Sebuah ambisi yang tidak aku kenali. Nadia, gadis kecil yang dulu sering tertidur di bahuku saat aku meraut kayu, kini telah tumbuh menjadi sosok yang dipuja ribuan orang di balik layar ponselnya. Ia menginginkan pesta yang megah. Sebuah perayaan yang katanya sejajar dengan kasta keluarga Aditya, calon suaminya. Aku tersenyum getir sembari mengelus permukaan meja kayu buatanku sendiri. Kayu jati ini kuat, namun sehebat apapun jati, ia akan kalah jika terus-menerus digerus rayap. Begitu pula hatiku. Ada rasa hampa yang perlahan menggerogoti relung dada. Rasa hampa yang muncul bukan karena kehilangan harta, melainkan karena melihat bagaimana Nadia menatapku akhir-akhir ini. Tatapannya tidak lagi berisi binar kekaguman. Sekarang, ia menatapku seperti menatap perabot tua yang berdebu. Ada, tapi memalukan jika dipamerkan di ruang tamu. Ayah tidak perlu khawatir tentang biaya, katanya lagi saat itu, tanpa tahu bahwa aku harus mendatangi bank di tengah hujan lebat, memohon agar pinjamanku disetujui hanya dengan jaminan rumah tua ini. Aku tidak mengatakan padanya, bagiku, kebahagiaan anak adalah mahkota bagi seorang ayah. Meski mahkota itu harus ditebus dengan harga yang menghancurkan diriku sendiri. Aku bangkit, berjalan perlahan menuju jendela. Di luar, langit malam tampak pekat. Aku teringat almarhumah istriku. Dulu, kami berjanji akan menjaga bunga kecil kami sampai ia mekar dengan sempurna. Sekarang, bunga itu telah mekar, begitu cantik, begitu harum, namun durinya mulai menusuk jemari tuaku yang rapuh. Nadia ingin terbang tinggi, dan aku bersedia menjadi pijakan yang ia injak sekuat tenaga agar ia bisa menyentuh awan. Namun, apakah ia tahu bahwa pijakan itu mulai retak? Apakah ia sadar bahwa setiap kemewahan yang ia pamerkan di dunia maya adalah tetesan darah dari masa tuaku yang aku gadaikan? Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kayu dan sisa-sisa kenangan yang masih tertinggal di ruangan ini. Besok adalah hari besarnya, hari di mana ia akan memulai hidup baru. Aku hanya berharap, di antara riuhnya tepuk tangan dan gemerlap lampu kristal nanti, ia masih menyisakan sedikit ruang di hatinya untuk seorang lelaki tua yang hanya punya cinta, tanpa sisa harta. Tangan ini gemetar saat aku melipat jas tua yang sudah kupersiapkan. Jas yang kubeli 10 tahun lalu, yang kuharap masih layak untuk bersanding dengannya di pelaminan.
Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh ia menatapku sekali saja sebagai ayahnya, bukan sebagai montir kayu yang kehadirannya hanya akan merusak pemandangan. Malam kian larut. Sesunyi hatiku yang mulai menyadari bahwa setelah pesta ini usai, rumah ini bukan lagi tempatku untuk pulang. Aku terduduk di tepi ranjang yang mulai berderit, menatap bayangan diriku di cermin kusam. Di sana, pantulan seorang lelaki tua dengan gurat-gurat kelelahan tampak begitu asing. Aku bertanya pada sunyi, sejak kapan jarak antara aku dan putriku menjadi lebih jauh daripada jarak bumi dan bintang-bintang. Pagi menyapa dengan terburu-buru. Suara klakson mobil mewah bersahut-sahutan di depan pagar kayu yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah tim perias dan asisten Nadia. Mereka datang membawa kotak-kotak besar berisi gaun-gaun yang harganya mungkin setara dengan setahun hasil kerjaku di bengkel. Aku berdiri di ambang pintu kamar, hendak menawarkan segelas teh hangat untuk putriku. Namun langkahku terhenti oleh sebuah pemandangan yang menyayat. Nadia sedang berdiri di depan cermin besar, mengenakan jubah sutra putih. Ia tampak begitu anggun, seperti bidadari yang jatuh dari kayangan. Namun saat matanya menangkap bayanganku melalui cermin, ia tidak tersenyum. Ia justru menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang penuh dengan beban. "Ayah, kenapa masih pakai sarung?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya datar, sedingin embun pagi yang menusuk tulang. "Asistenku akan sangat sibuk hari ini. Tolong, jangan terlalu sering keluar masuk ruangan ini. Aku tidak ingin latar belakang fotoku terlihat berantakan." Kata berantakan itu menghantam dadaku lebih keras dari palu godam. Apakah kehadiranku kini hanya dianggap sebagai gangguan estetika dalam hidupnya yang sempurna? Aku menelan ludah, mencoba mengusir rasa sesak yang mulai naik ke tenggorokan. "Ayah hanya ingin melihatmu, Nak." "Ayah sudah menyiapkan jas tua itu," ucapku lirih, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Nadia berbalik, menatapku sekilas dengan pandangan yang sulit diartikan. "Jas itu sudah ketinggalan zaman ya. Nanti kalau tamu-tamu Aditya datang, ayah duduk di barisan belakang saja ya. Aku sudah mengatur semuanya agar terlihat seragam. Ayah mengerti kan? Ini hari penting bagi citraku di media sosial." Aku mengangguk perlahan. Ya, aku mengerti. Aku sangat mengerti bahwa di dunia yang ia bangun, kejujuran hati tidak lebih penting daripada keserasihan warna. Aku mundur perlahan, menutup pintu kamarnya dengan sangat lembut, seolah takut mengganggu kebahagiaan yang sedang ia susun. Aku berjalan menuju bengkel kecilku di belakang rumah. Di sana, aroma kayu yang baru diserut menyambutku seperti kawan lama. Aku membelai meja kayu yang hampir jadi, pesanan orang yang belum sempat kuselesaikan. Air mataku jatuh tanpa permisi, membasahi serat-serat kayu yang kasar. "Nadia, tahukah kamu? Setiap helai benang di gaunmu ditenun dari rasa lelah yang kusembunyikan. Setiap hidangan mewah yang akan tersaji nanti adalah hasil dari pengkhianatanku pada diriku sendiri. Menjual tempat berteduhku demi harga dirimu di mata orang asing. Namun, jika memang harus menjadi bayang-bayang, agar kau bisa bersinar, maka biarlah aku meredup dalam diam." Aku mengambil jas tua itu, menyikatnya dengan tangan yang gemetar. Meski ia memintaku duduk di barisan paling belakang, aku akan tetap datang. Aku akan tetap menjadi saksi bagaimana bayi kecil yang dulu kusembunyikan di balik dekapanku saat badai, kini telah menjadi wanita yang justru merasa badai itu datang dari ayahnya sendiri. Matahari mulai meninggi, menyinari rumah yang tak lagi kumiliki ini untuk terakhir kalinya. Aku tahu, hari ini adalah awal dari sebuah akhir yang panjang. Aku berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut bengkel, mencoba merapikan kerah jas tuaku yang sudah memudar warnanya. Di luar, suara tawa dan deru mobil-mobil mewah terdengar semakin riuh,
menandakan bahwa rombongan pengantin akan segera berangkat menuju gedung pertemuan yang megah itu. Namun di sini, di ruangan penuh serbuk kayu ini, aku merasa seperti orang asing yang sedang mengintip sebuah pesta dari balik jeruji tak kasat mata. Nadia lewat di depanku, ia begitu bersinar dalam balutan gaun putihnya yang menjuntai indah di tanah. Aku ingin sekali memeluknya, membisikkan doa paling tulus agar perjalanan barunya diberkati. Namun, saat aku melangkah mendekat, ia justru memberikan sebuah kertas kecil padaku, tanpa menatap mataku. "Ayah, ini alamat gedungnya dan jadwal acaranya. Jangan sampai terlambat, tapi jangan juga datang terlalu awal. Aku tidak ingin ada keributan saat tamu-tamu penting Aditya tiba," ucapnya dengan nada yang begitu teratur, seolah ia sedang memberikan instruksi pada seorang pelayan. Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. "Tentu nak, ayah akan datang." "Ayah hanya ingin melihatmu mengucap janji," jawabku lirih. Ia hanya mengangguk sekilas sebelum masuk ke dalam mobil sedan hitam yang mengkilap, meninggalkanku dalam kepulan debu yang menyesakkan dada. Aku melihat kertas itu. Jam yang tertera di sana menunjukkan waktu yang tidak biasa untuk sebuah akad nikah. Hatiku berdesir. Ada rasa curiga yang menyelinap. Namun, segera ku tepis. Mana mungkin putriku berbohong padaku di hari paling sakral dalam hidupnya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ini adalah tata cara orang kota. Orang-orang kaya yang dunianya tak pernah aku sentuh. Waktu berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Aku duduk di teras rumah yang sudah kosong, menunggu saat yang tepat untuk berangkat. Aku merasa seperti pohon tua yang sedang menunggu angin besar untuk merubuhkannya. Seluruh perabotan sudah dikemas, hanya menyisakan kenangan yang bergelantungan di langit-langit. Rumah ini terasa begitu luas sekaligus begitu sempit. Akhirnya, aku berangkat dengan angkutan umum, menjaga agar jas satu-satunya ini tidak semakin lusuh. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam sebuah amplop putih di dalam saku jas. Amplop yang sudah kupersiapkan selama berhari-hari, yang isinya adalah seluruh kejujuran yang kupendam selama 35 tahun. Aku berniat memberikannya setelah acara selesai, sebagai kado terakhir dari seorang ayah yang sudah tak punya apa-apa lagi. Sesampainya di gedung yang menjulam tinggi itu, suasana tampak begitu sepi. Hanya ada beberapa petugas kebersihan yang mulai merapikan karpet merah. Jantungku berdegup kencang. Aku menghampiri salah satu petugas dan menanyakan jadwal akad nikah atas nama Nadia dan Aditya. "Akadnya sudah selesai 2 jam yang lalu, Pak. Sekarang sedang berlangsung ramah tamah di dalam," jawab petugas itu dengan sopan. Duniaku serasa berhenti berputar. Kertas yang diberikan Nadia. Waktu yang tertulis di sana adalah kebohongan yang sengaja diciptakan agar aku tidak ada di saat ia mengucap janji suci. Ia telah membuangku, bahkan sebelum acara dimulai. Ia malu jika wajah tuaku masuk dalam jepretan kamera para pesohor itu. Aku berdiri terpaku di depan pintu kaca yang megah, melihat bayanganku sendiri yang tampak begitu menyedihkan. Seorang ayah yang tak diinginkan di hari bahagia anaknya sendiri. Langkahku terasa berat saat aku mulai memasuki aula, bukan untuk mencari tempat duduk, melainkan untuk melihat sejauh mana putriku telah menjauh dari pelukanku. Ruangan itu begitu luas, dipenuhi harum bunga lili yang mahal dan denting gelas kristal yang saling beradu. Lampu gantung kristal di langit-langit memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah ingin menegaskan bahwa di sini tidak ada tempat bagi kegelapan, juga tidak ada tempat bagi debu kayu yang melekat di sela kuku-kukuku. Aku berdiri di balik pilar besar, mencoba mengatur nafas yang terasa sesak. Di atas pelaminan yang didekorasi seperti singgasana surga, kulihat Nadia tertawa dengan sangat cantik. Ia tampak begitu bahagia, seolah beban dunia tidak pernah menyentuh pundaknya. Di sampingnya, Aditya berdiri gagah. Dan di kursi kehormatan orang tua, duduklah Pak Baskoro, mertua Nadia yang tersenyum jumawa dengan setelan jas seharga 1 unit mobil. Lututku lemas saat mendengar suara Nadia menggema melalui pengeras suara.
Ia sedang memegang mikrofon, memberikan ucapan terima kasih kepada para tamu. Kebahagiaan saya hari ini tidak akan lengkap tanpa sosok luar biasa di samping saya, ucap Nadia. Matanya berbinar menatap Pak Baskoro. Terima kasih kepada Papa Baskoro, sosok ayah sejati yang selalu saya impikan. Beliau yang membimbing saya, yang menunjukkan kepada saya apa arti kemewahan dan kehormatan yang sebenarnya. Papa adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya terasa seperti sembilu yang menyayat jantungku. Ayah sejati yang ia impikan? Lalu, siapakah aku? Siapakah lelaki yang rela tidak membeli baju baru selama 10 tahun demi sekolahnya? Siapakah lelaki yang tangannya melepuh tersiram pelitur agar ia bisa memiliki ponsel tercanggih untuk karirnya? Aku ingin berteriak. Namun suaraku terkunci di kerongkongan. Aku melihat Pak Baskoro memeluk Nadia dengan penuh kebanggaan, sementara para tamu bertepuk tangan meriah. Mereka memuji keharmonisan keluarga itu. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik pilar megah ini ada seorang lelaki yang telah menggadaikan seluruh sisa hidupnya demi pesta yang kini justru menghapus keberadaannya. Tiba-tiba, mata kami bertemu. Nadia melihatku. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Aku berharap melihat rasa bersalah di matanya, atau mungkin sedikit rindu. Namun yang kutemukan justru adalah kilat ketakutan dan kemarahan. Ia segera memalingkan wajah, berbisik kepada seorang penjaga keamanan sembari menunjuk ke arahku. Seorang pria berseragam mendekatiku dengan wajah dingin. Maaf Pak, area ini khusus tamu undangan. Jika Bapak salah alamat, mohon segera meninggalkan gedung, ucapnya tanpa nada. Aku menatap Nadia sekali lagi, memohon dengan mataku agar ia menarik kata-kata penjaga itu. Namun ia justru tertawa renyah menyambut jabatan tangan seorang kolega suaminya. Seolah-olah aku tidak lebih dari sekedar bayangan hitam yang mengganggu pemandangan indahnya. Aku mengerti sekarang. Aku bukan hanya terlambat datang ke akadnya, tapi aku memang sudah dihapus dari daftar hidupnya. Aku berbalik dengan langkah gontai. Di dalam saku jas, amplop putih itu terasa semakin berat, seolah membawa beban 35 tahun cinta, yang kini tak lagi memiliki tuan. Aku akan pergi. Namun sebelum itu, aku harus memastikan ia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan untuk menyakiti, tapi agar ia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah meminta panggung. Namun ia selalu ada saat semua lampu pesta telah padam. Aku mengabaikan tatapan dingin penjaga keamanan dan memilih untuk melingkar, mencari celah di sisi pelaminan di mana Nadia sedang sibuk menerima ucapan selamat yang tiada habisnya. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mendekat ke arah tangga pelaminan. Harum parfum mahal yang menguar dari sana terasa begitu asing di penciumanku yang terbiasa dengan bau kayu jati dan pelitur. Saat langkahku hanya tinggal beberapa depa dari posisinya, Nadia menoleh. Wajahnya yang semula penuh tawa, langsung berubah menjadi topeng es yang kaku. "Ayah, kenapa masih di sini?" bisiknya. Begitu tajam hingga hanya aku yang bisa mendengarnya di tengah keriuhan musik orkestra. "Pergilah ya, aku sudah bilang. Jangan buat aku malu di depan keluarga Aditya." Lihat pakaian ayah, orang-orang mulai berbisik. Aku tidak membalas ucapannya dengan amarah. Aku hanya mengulurkan tangan yang gemetar, menyodorkan sebuah kotak kayu kecil yang kubuat dengan sepenuh hati selama berbulan-bulan. Di dalamnya, ada sebuah kalung perak sederhana milik mendiang ibunya. Satu-satunya harta yang tidak kujual. Ayah hanya ingin memberikan ini, Nak. Ini milik ibumu. Dan ini ada surat untukmu, kataku pelan, sembari meletakkan amplop putih itu di atas kotak kayu. Nadia menatap kotak itu seolah melihat barang rongsokan. Ia tidak menerimanya dengan tangan, melainkan hanya memberi isyarat agar aku meletakkannya di meja kecil di samping kursi pelaminan. "Ya, taruh saja di sana. Sekarang tolong pergi. Aku tidak ingin Papa Baskoro melihat ayah bicara padaku seakrab ini." Hatiku seperti dihantam palu godam. Seakrab ini, aku adalah lelaki yang membasuh lukanya saat ia jatuh, yang menggendongnya berkilo-kilometer saat ia demam di tengah malam. Kini, aku hanya dianggap sebagai orang asing yang terlalu lancang. Saat aku meletakkan kotak itu, tanganku tak sengaja menyentuh ujung gaunnya yang putih bersih. Dengan gerakan cepat, Nadia menarik gaunnya,
Seolah-olah tanganku adalah noda yang akan merusak kesucian kain itu. "Hati-hati ya, ini gaun mahal. Tangan ayah kotor," ucapnya dengan nada jijik yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Di detik itu, sesuatu di dalam dadaku patah. Bukan lagi sekedar retak, tapi hancur menjadi serpihan kecil. Aku menatap telapak tanganku yang kasar, yang menghitam karena bekas getah kayu dan kerja keras untuk membiayai gaun yang kini tidak boleh kusentuh itu. Aku tersenyum, sebuah senyuman paling getir yang pernah tercipta dalam sejarah hidupku. "Maafkan ayah Nadia. Ayah lupa bahwa tangan yang memberimu makan selama 35 tahun ini memang tidak pernah cukup bersih untuk duniamu yang baru," ucapku dengan suara yang sangat tenang, meski di dalamnya ada badai yang sedang mengamuk. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya. Aku berjalan menjauh, meninggalkan wangi bunga lili dan musik yang riuh. Di belakangku, ku dengar sayup-sayup ia tertawa kembali, seolah kehadiranku hanyalah interupsi kecil yang tak berarti. Aku melangkah keluar dari gedung itu, menuju kegelapan malam yang lebih ramah daripada cahaya lampu pesta. Aku tidak akan kembali ke rumah yang sudah bukan milikku. Aku akan pergi jauh, membiarkan surat di dalam amplop itu yang bicara, saat ia menyadari bahwa cinta yang ia injak-injak hari ini adalah satu-satunya cinta yang tak pernah memintanya untuk menjadi orang lain. Aku terus berjalan, tidak menoleh lagi ke arah lampu-lampu megah yang membiaskan kemewahan palsu itu. Di sana, di atas pelaminan, aku telah mati sebagai seorang ayah. Langkah kaki ini membawaku menuju stasiun kereta. Di bawah temaram lampu jalan, aku merasa seperti selembar daun kering yang dilepaskan oleh rantingnya, terbang tanpa arah, pasrah pada kemana angin akan menjatuhkanku. Aku merogoh saku, menemukan sisa uang yang tak seberapa. Cukup untuk membawaku pergi sejauh mungkin dari kenangan yang menyakitkan ini. Salatiga, pikirku. Mungkin di sana, di antara perbukitan yang tenang, aku bisa belajar untuk bernafas lagi, tanpa rasa sesak. Sambil menunggu kereta tiba, aku duduk di bangku peron yang keras. Aku menatap telapak tanganku yang tadi dianggap kotor oleh putriku sendiri. Di bawah cahaya lampu stasiun yang kuning redup, aku melihat bekas-bekas luka kecil, guratan permanen dari kerja keras bertahun-tahun. Tangan inilah yang dulu menyeka air matanya saat ia pertama kali belajar berjalan. Dan tangan inilah yang tadi ia hindari, seolah membawa wabah. "Tuhan," bisikku pelan, "pada kesunyian, aku telah memberikan segalanya. Rumah, harta, bahkan harga diriku sebagai lelaki. Jika ini adalah akhir dari pengabdianku, maka ikhlaskanlah hatiku." Aku membayangkan Nadia saat ini. Mungkin ia sedang berdansa di bawah siraman cahaya, atau mungkin ia sedang tertawa mendengar sanjungan mertuanya yang kaya raya. Ia tidak tahu bahwa amplop putih yang kutinggalkan di meja kecil itu mengandung rahasia yang selama 35 tahun kukunci rapat di dasar jiwa. Sebuah rahasia yang kupendam demi menjaganya agar tidak merasa menjadi orang asing di dunia ini. Namun, ketika ia sendiri yang menjadikan aku orang asing di hidupnya, maka kebenaran adalah satu-satunya warisan yang tersisa untuknya. Aku teringat malam di jalur Pantura tahun 1990 itu. Hujan lebat, suara logam yang beradu, dan tangisan bayi di tengah kesunyian maut. Aku dan mendiang istriku memilih untuk mencintainya tanpa batas, menutupi asal-usulnya dengan selimut kasih sayang agar ia tumbuh tanpa rasa kurang. Kami tidak pernah menyangka bahwa bayi yang kami selamatkan itu suatu hari nanti akan menjadi sosok yang menghancurkan hati kami dengan begitu mudahnya. Suara pengeras suara stasiun membuyarkan lamunanku. Kereta malam tujuan Jawa Tengah telah tiba. Naga besi itu menderu, mengeluarkan uap panas yang perlahan menyelimuti peron. Aku berdiri, memanggul tas kecil berisi sedikit pakaian dan alat pertukangan sederhanaku. Tidak ada yang mengantar, tidak ada lambaian tangan, hanya sunyi yang setia menemani. Saat aku melangkah masuk ke dalam gerbong,
Aku merasakan sebuah beban terangkat dari pundakku, meski luka di dada masih menganga. Aku telah melepaskan segalanya, termasuk harapan bahwa ia akan kembali menjadi Nadiaku yang dulu. Biarlah waktu yang menjadi guru baginya. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan kota yang telah merampas rumahku, namun memberiku kebebasan untuk menemukan kembali jati diriku yang hilang. Di balik jendela kaca yang buram oleh embun malam, lampu-lampu kota tampak seperti ribuan mata yang menatapku dengan iba. Aku menyandarkan kepala pada sandaran kursi yang keras, membiarkan getaran gerbong meresap ke dalam tulang-tulangku yang lelah. Setiap roda kereta yang beradu dengan rel, seolah menghitung setiap detak jantungku yang kini hanya berisi sisa-sisa kehancuran. Pikiranku terbang kembali ke gedung megah itu. Aku membayangkan Nadia. Mungkin saat ini ia sedang duduk di kamar pengantinnya yang mewah, dikelilingi oleh kado-kado mahal yang dibungkus kertas emas. Apakah ia sudah melihat kotak kayu buatanku? Apakah ia sudah menyentuh amplop putih itu? Ada rasa takut yang menyelinap di relung hatiku. Bukan takut karena kebenarannya akan terungkap, tapi takut melihat bagaimana kebenaran itu akan meruntuhkan menara gading yang ia bangun dengan keangkuhan. Aku menutup mata, dan seketika aroma aspal basah serta bau bensin yang menyengat kembali memenuhi ingatanku. Tahun 1990. Sebuah malam yang tidak akan pernah dihapus oleh waktu. Jalur Pantura saat itu begitu gelap, hanya diterangi oleh kilatan petir yang membelah langit. Di tengah kekacauan, sebuah kecelakaan maut yang merenggut nyawa sepasang suami istri, aku menemukan sebuah bungkusan kain di tengah semak-semak. Sebuah tangisan kecil yang memecah kesunyian maut itu. "Anak ini titipan Tuhan, Mas," bisik mendiang istriku, Ningsih, malam itu sambil mendekap erat bayi yang menggigil kedinginan tersebut. Kami memilih untuk menjadi orang tuanya tanpa banyak bicara. Kami tidak mencari pujian, tidak juga mengharap imbalan. Kami hanya ingin ia tumbuh dengan perasaan bahwa ia diinginkan di dunia ini. Aku bekerja 2 kali lebih keras, meraut kayu hingga jari-jariku berdarah, hanya agar ia bisa memakai sepatu yang bagus saat sekolah, agar ia tidak pernah merasa rendah diri di depan kawan-kawannya. Aku memberikan nama Nadia, yang berarti harapan, tanpa menyangka bahwa akulah yang akhirnya akan kehilangan harapan padanya. Kini, di dalam gerbong yang sepi ini, aku merogoh saku jas dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah usang. Foto Nadia saat ia pertama kali lulus taman kanak-kanak, memakai toga kecil dan tersenyum lebar sambil memegang tanganku yang penuh noda pelitur. Di foto itu, ia menatapku seolah aku adalah pahlawan terhebat di dunia. Di mana perginya binar mata itu? Kapan ia mulai melihat tanganku sebagai noda, bukan lagi sebagai perlindungan? Aku menarik nafas panjang, mencoba mengusir sesak yang kembali menghimpit dada. Aku tidak membencinya. Seorang ayah tidak pernah benar-benar bisa membenci anaknya, meski ia telah dibuang seperti sampah di hari yang paling sakral. Aku hanya merasa asing dengan sosok yang kini ia banggakan. Keikhlasan adalah satu-satunya pakaian yang tersisa untuk kukenakan menuju Salatiga. Biarlah malam ini menjadi saksi bahwa aku pergi bukan karena aku berhenti mencintainya, melainkan karena cintaku sudah tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Kereta melaju semakin cepat, menembus kegelapan, membawa seorang lelaki tua yang telah menyelesaikan tugasnya, meski upahnya hanyalah luka yang tak berdarah. Di kejauhan, aku membayangkan lampu-lampu hotel tempat Nadia berada perlahan mulai meredup, menyisakan kesunyian yang mungkin akan menemaninya membuka amplop putih itu. Aku tidak ada di sana untuk melihat jemarinya yang lentur gemetar, atau melihat bagaimana riasan wajahnya yang sempurna perlahan luntur oleh air mata saat ia menyentuh permukaan kertas yang kutulis dengan air mata dan doa. Di dalam gerbong ini, aku seolah bisa mendengar suara sobekan kertas itu. Aku membayangkan Nadia duduk di depan cermin besar, melepaskan satu demi satu hiasan di rambutnya yang berat, hingga matanya tertuju pada kotak kayu sederhana yang tadi ia campakkan. Mungkin rasa penasaran akhirnya mengalahkan gengsinya. Mungkin, di sela-sela tawa bersama Aditya dan mertuanya,
Ada secuil rasa bersalah yang memaksanya untuk melihat apa yang ditinggalkan oleh lelaki tua yang ia sebut sebagai pegawai lama itu. Surat itu tidak dimulai dengan amarah Nadia. Ia dimulai dengan pengakuan tentang betapa berartinya tangisan pertamamu di malam berdarah itu. Aku teringat betapa aku dan ibumu harus berbohong kepada dunia, bukan karena kami jahat, tapi karena kami ingin melindungimu dari label anak yatim piatu yang malang. Kami ingin kau merasa memiliki akar, meski akar itu hanya berasal dari sepasang tangan pengrajin kayu yang kasar. Kami memberimu rumah, meski rumah itu kini harus dijual untuk membayar pesta yang justru menghapus namaku dari sejarah hidupmu. Jika kau membaca ini, nak, bisikku pada jendela kereta yang bergetar, maka kau sudah tahu bahwa darah yang mengalir di nadimu bukan berasal dari ragaku. Tapi kau juga harus tahu, setiap suap nasi yang kau telan, setiap inci kain yang menutupi tubuhmu, adalah perasan keringat dari jiwa yang mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri. Aku bisa membayangkan bagaimana dunia yang ia bangun dengan kebohongan citra mulai bergetar hebat. Bagaimana ia akan menatap cermin dan tidak lagi mengenali siapa wanita yang ada di sana. Apakah ia akan mencari sisa-sisa dirinya di jalur pantura? Ataukah ia akan semakin membenciku karena telah membongkar kebenaran di saat ia merasa berada di puncak dunia? Kereta melambat sejenak di sebuah stasiun kecil yang sunyi. Aku melihat seorang ayah di peron sedang menggendong putrinya yang tertidur lelap, menjaganya dari angin malam dengan jaket lusuhnya. Pemandangan itu seperti belati yang diputar di dalam lukaku. Dulu, akulah lelaki itu. Aku adalah dunia baginya, dan ia adalah segalanya bagiku. Kini, kami hanyalah dua orang asing yang dipisahkan oleh rel kereta dan kasta sosial yang kejam. Aku menyandarkan kepala, membiarkan kantuk yang berat mulai menyerang. Biarlah surat itu menjalankan takdirnya. Biarlah kebenaran itu menjadi cermin bagi jimanya yang telah lama tersesat dalam gemerlap harta. Aku sudah melepaskan hakku untuk dipanggil ayah. Karena di mata putriku, kemiskinan adalah dosa yang tak termaafkan. Sementara bagiku, mencintainya tanpa syarat adalah satu-satunya ibadah yang kini kutinggalkan di kota itu. Aku memejamkan mata, membiarkan deru mesin kereta menjadi kidung pengantar tidur yang paling pilu. Namun, jiwaku seolah tertinggal di kamar rias megah itu, menyaksikan bayang-bayang Nadia yang mungkin sedang tertuduk lemas di lantai marmer yang dingin. Aku bisa merasakan getaran kehancuran yang kini mulai merambat di hatinya, persis seperti getaran rel yang sedang kupijak saat ini. Dalam surat itu, aku menuliskan segalanya. Aku menceritakan tentang sebuah kalung perak yang kuselipkan di dalam kotak kayu. Satu-satunya benda yang melingkar di leher kecilnya saat ia kutemukan di antara puing kendaraan yang terbakar. Kalung itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah dimiliki oleh cinta yang lain sebelum aku. Aku ingin ia tahu bahwa ia bukan lahir dari kehampaan, tapi dari sebuah tragedi yang kututup dengan kasih sayang tanpa tepi. Nadia, bisikku pelan menembus angin malam yang masuk melalui celah jendela. Kebenaran memang seringkali terasa seperti sembilu. Ia datang tidak untuk mematikan, tapi untuk menyembuhkan luka yang selama ini tertutup nanah keangkuhan. Aku membayangkan bagaimana reaksi Pak Baskoro dan Aditya jika mereka tahu. Apakah mereka masih akan memuja putri yang mereka anggap memiliki garis keturunan yang setara dengan mereka? Ataukah mereka akan membuangnya sebagaimana Nadia membuangku di depan pintu gedung tadi siang? Hati kecilku masih merasa cemas. Meskipun ia telah menyakitiku dengan kata-kata yang lebih tajam dari mata pisau, aku masih tidak sanggup membayangkan ia menderita. Inilah kutukan seorang ayah. Kita tidak bisa benar-benar berhenti merawat, meski orang yang kita rawat telah mematahkan jari-jari kita. Di tengah malam yang buta ini,
Aku menyadari bahwa rahasia itu bukan hanya tentang asal-usulnya. Rahasia itu adalah tentang harga sebuah ketulusan. Selama 35 tahun, aku sengaja menelan pahitnya kenyataan agar ia bisa mengecap manisnya dunia. Aku tidak pernah menuntutnya menjadi apapun, kecuali menjadi manusia yang tahu cara memanusiakan orang lain. Namun, tampaknya kemilau dunia telah membutakan mata batinnya, hingga ia lupa bahwa akar yang menopang pohonnya adalah tanah yang kotor dan becek. Kereta mulai memasuki wilayah pegunungan. Udara dingin khas Jawa Tengah mulai menyusup, menyegarkan paru-paru yang selama ini terasa sesak oleh polusi janji-janji palsu. Aku tahu, esok pagi saat ia terbangun, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan menyadari bahwa lelaki tua yang ia beri undangan palsu itu adalah satu-satunya orang yang memegang kunci jati dirinya. Aku meraba saku jas, mencari sisa foto kecilnya lagi. Aku ingin menyimpannya. Namun kemudian aku urung. Aku meletakkan foto itu di atas pangkuanku. Mungkin sudah saatnya aku juga melepaskan bayangan Nadia kecil yang dulu selalu mengejarku dengan kaki-kaki mungilnya. Nadia yang itu sudah lama mati, digantikan oleh wanita asing yang lebih mencintai citra daripada cinta. Biarlah kebenaran ini menjadi badai yang meruntuhkan istana pasirnya. Bukan karena aku ingin melihatnya jatuh, tapi karena aku ingin ia menyentuh bumi kembali. Agar ia tahu bahwa di atas tanah yang ia anggap rendah itulah cinta yang paling murni pernah tumbuh untuknya. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik perbukitan Salatiga, menyapu kabut tipis yang menyelimuti peron stasiun. Aku melangkah turun dari gerbong kereta dengan kaki yang terasa kaku. Namun beban di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Di sini udara berbau tanah basah dan pinus. Sangat berbeda dengan aroma pengap penuh kepura-puraan yang kutinggalkan di kota itu. Aku adalah seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Namun entah mengapa, dalam kehilangan itu aku menemukan kembali kepingan jiwaku yang sempat tergadai. Aku berjalan menuju sebuah pasar kecil, duduk di bangku kayu sebuah warung kopi sederhana. Di sudut ruangan, sebuah televisi tua menyala, menampilkan berita pagi yang biasanya berisi gosip para pesohor. Mataku terpaku saat melihat wajah yang sangat kukenal muncul di layar. Itu Nadia. Namun ia tidak sedang tertawa. Ia tampak sedang berusaha menghindari kejaran kamera wartawan dengan wajah yang pucat pasi, sementara narasi berita menyebutkan tentang skandal asal-usul sang influencer. Tampaknya surat itu tidak hanya dibaca olehnya. Rahasia yang kusimpan selama 35 tahun itu kini menjadi santapan publik. Aku mendengar desas-desus di berita bahwa pihak keluarga Aditya merasa tertipu. Dan Pak Baskoro, sang mertua yang ia puja, kabarnya langsung menarik diri dari segala urusan pernikahan itu karena malu dengan latar belakang Nadia yang tak jelas. Hati kecilku mencelos. Aku tidak pernah menginginkan kehancurannya terjadi secepat ini. Namun kebenaran memiliki caranya sendiri untuk meledak ketika ia terlalu lama dipendam dalam ketidakjujuran. Kasian ya Pak, ujar pemilik warung sambil meletakkan segelas kopi hitam di depanku. Anak cantik begitu, ternyata cuma anak pungut yang lupa daratan. Ayahnya yang tulus malah dibuang. Aku hanya tersenyum getir, menyembunyikan tanganku yang gemetar di bawah meja. Aku tidak mengatakan bahwa akulah lelaki tua yang mereka bicarakan. Aku memilih untuk menyesap kopi pahitku, membiarkan kehangatannya mengalir ke dalam dada yang masih terasa perih. Di layar televisi itu, Nadia terlihat begitu rapuh, kehilangan segala kemegahan yang selama ini ia agungkan. Ia baru saja menyadari bahwa mahkota emas yang ia kenakan hanyalah pinjaman dari dunia yang kejam. Dan ketika dunia itu tahu ia tak memiliki darah biru, mereka melepas mahkota itu dengan paksa. Aku bangkit, meninggalkan beberapa keping koin di atas meja. Aku harus mulai mencari pekerjaan. Aku melihat sebuah papan pengumuman di depan sebuah bengkel kayu kecil di pinggir jalan. Butuh pengrajin. Aku mendekat, menyentuh tekstur kayu di sana, dan merasakan kedamaian yang sederhana. Disinilah tempatku. Jauh dari lampu sorot,
jauh dari kamera ponsel yang haus akan citra. Nadia, mungkin sekarang kau sedang meratapi nasibmu di tengah reruntuhan mimpimu. Mungkin kau baru sadar bahwa mertua kaya yang kau sebut ayah sejati itu hanyalah pengagum status, bukan pengagum jiwamu. Aku tidak akan memintamu kembali, bukan karena aku dendam. Tapi kau harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa harus menginjak pundak orang lain. Biarlah waktu di Salatiga ini menyembuhkan lukaku. Dan biarlah badai di kota sana mencuci bersih noda kesombongan di hatimu. Aku akan terus meraut kayu, menciptakan bentuk-bentuk indah dari benda yang dianggap kasar, persis seperti caraku merawatmu dulu. Bedanya, kali ini aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk sisa nafasku yang tak lagi ingin dibebani oleh harapan yang sia-sia. Di bengkel kayu kecil di pinggiran Salatiga ini, aku menemukan kembali bahasa yang paling jujur, bahasa serat kayu dan suara serutan yang ritmis. Tidak ada kamera yang mengintai, tidak ada tuntutan untuk tampil sempurna. Hanya ada aku, sepotong kayu, dan kenangan yang perlahan-lahan mulai mendingin di dalam dada. Namun, rupanya dunia luar tak membiarkan aku bersembunyi terlalu lama dalam kesunyian ini. 1 minggu telah berlalu sejak fajar itu. Aku sedang menghaluskan permukaan meja pesanan seorang warga lokal, ketika bayangan seseorang menutupi cahaya matahari yang masuk melalui pintu bengkel. Aku mendongak, berharap itu adalah pelanggan. Namun jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Di sana, berdiri seorang wanita dengan pakaian yang kusut, rambut yang tak lagi tertata rapi, dan mata yang sembab, seperti habis dihantam badai besar. Itu Nadia. Namun ia bukan lagi pengantin cantik yang kulihat di pelaminan megah itu. Keangkuhan yang dulu menjadi jubahnya kini telah tanggal, menyisakan sosok rapuh yang tampak kecil di bawah luasnya langit. Ayah, suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara angin yang berdesir di antara pohon pinus. Aku tidak segera menjawab. Aku meletakkan kertas amplas di tanganku dan berdiri perlahan. Ada rasa sakit yang berdenyut kembali saat menatap wajahnya. Namun ada juga rasa iba yang lebih besar. Aku melihat ia memegang erat amplop putih yang kutinggalkan, yang kini sudah lecek dan penuh noda air mata. Di belakangnya tidak ada Aditya, tidak ada mobil mewah, dan tidak ada pengawal. Ia datang sendiri, menembus jarak hanya dengan membawa kehancurannya. Mengapa kau mencariku, Nadia? Bukankah di sini terlalu kusam untuk duniamu? Tanyaku dengan nada yang kuusahakan tetap tenang, meski jiwaku bergetar hebat. Ia melangkah maju, kakinya yang masih mengenakan sepatu mahal namun berlumuran lumpur itu gemetar. Mereka membuangku ya, Papa Baskoro, Aditya, semua orang pergi setelah tahu aku bukan siapa-siapa. Mereka bilang aku penipu. Mereka bilang aku tak layak berada di keluarga mereka. Ia terisak, sebuah tangisan yang pecah dari kedalaman penyesalan yang paling kelam. Aku menatapnya dalam diam. Inilah yang kutakutkan. Saat ia memuja kemilau emas, ia lupa bahwa emas itu bisa meleleh dan membakar kulitnya sendiri. Ia mencari perlindungan pada dinding yang dibangun dari beton harta, tanpa sadar bahwa dinding itu hanya mencintai pantulan kekayaan, bukan nyawa yang ada di dalamnya. Kau memiliki darah yang hebat di tubuhmu, Nak. Darah orang-orang yang mungkin tak punya harta, tapi punya kehormatan hingga akhir hayat mereka di jalan itu. Ucapku lirih, aku memberitahumu kebenaran bukan agar kau dibuang oleh mereka, tapi agar kau tahu bahwa satu-satunya tempat yang tidak akan pernah membuangmu adalah tempat di mana kau diterima apa adanya. Nadia jatuh bersimpuh di atas tanah bengkel yang penuh serbuk kayu. Ia mencoba meraih tanganku, tangan yang tempo hari ia sebut kotor. Maafkan aku, Ayah. Aku salah. Aku buta. Tolong, biarkan aku ikut dengan Ayah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik tanganku perlahan, bukan karena benci, tapi karena ada sesuatu yang telah mati di antara kami. Sebuah kepercayaan yang telah dibakar menjadi abu, tidak akan bisa menjadi kayu utuh kembali. Aku menatap langit Salatiga yang mulai mendung. Menyadari bahwa pengampunan memang ada, namun pemulihan seringkali menempuh jalan yang berbeda.
ada sebuah jarak yang kubangun, bukan dari amarah, melainkan dari rasa lelah yang teramat sangat, seperti pohon tua yang sudah terlalu sering dihantam kapak. Bangunlah Nadia, tanah ini tidak pantas untuk gaun yang kau beli dengan harga rumah kita dulu. Ucapku tenang, hampir terlalu tenang, untuk seorang ayah yang melihat anaknya hancur. Ia mendongak, matanya mencari-cari binar kasih sayang yang biasanya selalu ada di sana. Namun, ia hanya menemukan pantulan dirinya yang malang. Ia memaksa diri untuk tinggal, menyewa sebuah kamar kecil di dekat bengkelku, mencoba untuk kembali menjadi putri di dunia yang sudah tidak lagi mengenalinya sebagai ratu. Ia mencoba membantuku di bengkel, namun tangannya yang halus tampak begitu canggung saat memegang gergaji. Dan ia seringkali termenung menatap layar ponselnya, yang kini hanya berisi cacian dari jutaan orang yang dulu memujanya. Setiap malam, aku mendengarnya menangis dari balik dinding kayu tipis. Suara tangisnya seperti gergaji yang tumpul, mengiris-iris hatiku sedikit demi sedikit. Aku ingin masuk, membawakannya segelas susu hangat seperti dulu, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, aku menahan diri. Aku tahu, jika aku kembali menjadi tempat tidurnya yang empuk, ia tidak akan pernah belajar bagaimana caranya berdiri di atas duri. "Ayah, kenapa ayah jadi sedingin ini?" tanyanya suatu sore saat kami duduk di depan tungku api. Aku sudah minta maaf. Aku sudah kehilangan segalanya. Bukankah ini cukup untuk menebus kesalahanku? Aku menatap api yang menari-nari, melahap potongan kayu sisa. Nadia, maaf itu seperti lem pada kayu yang patah. Ia bisa menyatukan kembali, tapi bekas retakannya akan tetap ada di sana. Aku bukan dingin. Aku hanya sedang mencoba mencintai diriku sendiri setelah puluhan tahun habis kugunakan untuk mencintaimu, sampai lupa bahwa aku juga manusia. Ia terdiam, memeluk lututnya sendiri. Di bawah cahaya api, ia tampak begitu kecil. Ia menyadari bahwa harta yang ia cari selama ini, kekayaan mertuanya, validasi orang asing, kemewahan tanpa batas, hanya bisa ia miliki selama ia menjadi sempurna. Begitu noda itu muncul, mereka membuangnya tanpa ragu. Sedangkan aku, lelaki yang ia sebut kotor, adalah satu-satunya yang masih memberinya atap, meski hatiku tak lagi sehangat dulu. Penyesalannya adalah sebuah penjara yang ia bangun sendiri. Ia mencoba melacak keberadaan orang tua kandungnya, mencari akar yang hilang, namun jalur pantura hanya menyisakan sunyi dan isan tanpa nama. Ia kini sadar bahwa satu-satunya akar yang benar-benar menghidupinya adalah aku, yang dengan teganya ia cabut dari tanah hatinya. Aku menutup pintu bengkel, membiarkannya tenggelam dalam pikirannya. Aku harus tetap kuat, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyembuhkan sisa jiwaku yang rontok. Karena terkadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang yang telah menghancurkanmu adalah dengan membiarkannya merasakan dinginnya dunia, agar ia tahu betapa berharganya hangatnya rumah yang pernah ia sia-siakan. Namun tubuhku ternyata tak sekuat tekadku. Di balik dingin yang kupasang sebagai benteng, ada raga yang mulai menyerah pada waktu dan duka yang bertumpuk. Setiap kali aku mengayunkan palu atau mendorong ketam, dadaku terasa seperti dihimpit bongkahan jati yang berat. Sesak yang tak kunjung reda sejak malam aku meninggalkan pesta itu. Pagi itu, Salatiga diselimuti kabut yang lebih tebal dari biasanya. Aku mencoba bangkit dari dipan kayu, namun kepalaku terasa berputar hebat. Duniamu, Nadia, mungkin hancur karena kehilangan nama besar. Namun duniaku hancur karena kehilangan napas kasih yang tulus. Aku memaksakan diri menuju bengkel, meraba dinding kayu untuk mencari pegangan, hingga akhirnya pandanganku meredup dan kakiku tak lagi mampu menopang beban raga ini. "Ayah!" Suara teriakan Nadia adalah hal terakhir yang kudengar sebelum kegelapan merenggut segalanya. Suara itu terdengar begitu ketakutan, persis seperti suaranya 30 tahun lalu saat ia tersesat di keramaian pasar. Saat aku terbangun, aku tidak lagi berada di bengkel. Bau kayu yang segar telah berganti dengan aroma antiseptik yang tajam dan dingin.
aku berada di puskesmas kecil, dan di sampingku, Nadia duduk bersimpuh sambil menggenggam tanganku yang kasar. "Ayah, kenapa ayah tidak bilang kalau ayah sakit?" isaknya. Air matanya jatuh mengenai telapak tanganku, terasa hangat namun menyayat. "Dokter bilang ayah kelelahan hebat, batin ayah terlalu tertekan." Aku menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Aku ingin tersenyum, namun bibirku terasa kaku. Lelah itu sudah lama ada di sana, Nadia. Hanya saja, dulu aku punya alasan untuk tetap berdiri tegak. Sekarang, alasan itu sudah terbang di bawah angin. Nadia menggeleng cepat. Ia mencium tanganku berulang kali. Tangan yang dulu ia anggap menodai gaun mahalnya. "Aku ada di sini ya. Aku akan merawat ayah. Aku akan menjual semua barang mewahku yang tersisa untuk pengobatan ayah. Tolong, jangan pergi dulu. Aku belum sempat menjadi anak yang baik untukmu." Aku memejamkan mata, merasakan kepedihan yang mendalam di balik suaranya. Penyesalan memang selalu datang saat senja mulai tenggelam, saat matahari tak lagi mampu memberi hangat. Nadia baru menyadari bahwa selama ini aku adalah tiang yang menyangga seluruh hidupnya. Dan saat tiang itu mulai lapuk, ia panik karena atap dunianya mulai runtuh. Namun ada sebuah rahasia yang tidak dikatakan dokter padanya. Rasa sakit di dadaku bukan hanya soal fisik. Ada sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh obat sesudah apa yang terjadi di pelaminan itu. Aku melihatnya sibuk mengurus administrasi, berbicara dengan perawat dengan nada memohon. Pemandangan yang sangat kontras dengan sosoknya yang angkuh sebulan lalu. Di dalam hati, aku berdoa, "Tuhan, jika waktuku memang hampir habis, biarlah ia belajar satu hal terakhir, bahwa cinta tidak bisa ditebus dengan harta yang baru dicari saat orangnya sudah diambang maut." Aku melihat jemari Nadia yang gemetar saat menyuapiku bubur, dan aku menyadari bahwa meski dimaafkan, waktu seringkali tidak memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang telah hancur menjadi abu. Setiap suapan yang ia tawarkan terasa seperti usaha sia-sia untuk menambal bendungan yang sudah terlanjur jebol. Aku menatap matanya, mata yang kini tak lagi menyimpan binar kemewahan. Hanya ada ketakutan yang mendalam akan sebuah kehilangan yang nyata. Ia bukan lagi takut kehilangan pengikut atau status sosial. Ia takut kehilangan satu-satunya manusia yang mencintainya tanpa syarat. "Ayah, minumlah obatnya," bisiknya lirih, suaranya pecah di antara isak yang tertahan. "Aku sudah bicara dengan pemilik bengkel. Aku akan bekerja di sana, melakukan apa saja, asal ayah bisa istirahat. Aku akan belajar meraut kayu ya. Aku akan meneruskan apa yang ayah bangun." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa begitu berat di wajahku yang kian tirus. Kayu itu keras, Nadia. Ia butuh kesabaran, bukan ambisi. Ia butuh tangan yang mencintai teksturnya, bukan tangan yang hanya ingin menggunakannya sebagai pijakan. Nadia tertunduk, air matanya jatuh membasahi sprei puskesmas yang kasar. Aku tahu ya, aku baru mengerti sekarang. Selama ini aku hanya melihat dunia sebagai panggung, dan ayah hanya bagian dari dekorasi yang memalukan. Aku begitu sombong dengan darah yang bahkan bukan milikku. Sementara ayah yang memberikan nafas dan hidup justru kubuang. Malam kian larut di Salatiga. Suara jangkrik di luar jendela puskesmas terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa waktuku. Aku merasakan dingin yang aneh mulai merambat dari ujung kaki. Sebuah firasat yang hanya dipahami oleh mereka yang sudah dekat dengan gerbang keabadian. Aku meraih tangan Nadia, menggenggamnya dengan sisa tenaga yang kupunya. Jemarinya yang dulu halus kini mulai kasar. Ada goresan kecil bekas gergaji di sana, tanda bahwa ia mulai menyentuh realita. "Nadia, dengarkan ayah," ucapku dengan suara yang hampir menyerupai bisikan angin. "Jangan mencari ayah dalam kemewahan yang kau impikan dulu. Ayah tidak ada di sana. Cari ayah dalam setiap kejujuran yang kau lakukan, dalam setiap tangan yang kau bantu tanpa mengharap pujian. Ayah sudah memberikan segalanya, bahkan rumah terakhir kita. Jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia hanya untuk mengejar bayangan yang tak nyata.
Jangan bicara seolah ayah akan pergi, teriaknya pelan, memeluk tanganku erat-erat. Aku akan membawamu kembali ke rumah kita ya. Aku akan menebus rumah itu. Aku akan melakukan segalanya. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan rumah kayu kami yang kini sudah dihuni orang asing. Rumah itu hanyalah kayu dan semen. Namun cinta yang pernah ada di dalamnya adalah hal yang tak akan pernah bisa ia beli kembali. Aku merasa lelah, sebuah kelelahan yang sangat dalam, seolah seluruh serat jiwaku telah selesai ditenun menjadi sebuah kain yang utuh. Di sela-sela kesadaranku yang kian menipis, aku hanya bisa berharap bahwa luka yang kutinggalkan di hatinya akan menjadi kompas bagi hidupnya yang baru. Aku telah memaafkannya sejak pertama kali ia menghinaku di pelaminan itu. Karena seorang ayah tidak butuh kata maaf untuk tetap mencintai. Namun aku juga tahu bahwa untuk membuat seseorang benar-benar dewasa, ia harus merasakan pahitnya kehilangan yang paling sunyi. Di dalam remang kamar puskesmas ini, cahaya lampu seolah kian menjauh. Berubah menjadi titik-titik kecil yang menyerupai bintang di langit malam jalur Pantura 35 tahun silam. Aku merasakan tubuhku kian ringan. Seolah beban serutan kayu dan debu-debu masa lalu perlahan luruh dari pundakku. Nafasku tersengal, pendek dan berat, seperti gergaji tua yang sudah kehilangan tajamnya. Nadia masih di sana, memeluk tanganku dengan erat, seolah ia sedang mencoba menahan air laut yang hendak surut. Ia membisikkan doa-doa yang selama ini mungkin tak pernah ia ucapkan di tengah hiruk-pikuk dunianya yang megah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku baru saja menemukan jalan pulang. Jangan biarkan aku pulang ke rumah yang tak ada ayahnya. Rintihnya, suaranya teredam oleh bantal di samping kepalaku. Aku ingin mengusap kepalanya. Ingin menghapus air mata yang membasahi pipinya yang kini tirus. Namun tanganku tak lagi punya daya. Hanya mataku yang masih mampu menatapnya. Menatap putri kecilku yang kini sudah sadar bahwa mahkota sejati adalah bakti, bukan materi. Aku melihat penyesalan yang begitu hebat di matanya. Sebuah luka yang mungkin tak akan pernah sembuh seumur hidupnya. Dan disitulah letak pedihku. Aku pergi meninggalkan luka yang paling dalam untuknya. Nadia, bisikku. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya berupa hembusan udara yang dingin. Cintailah dirimu sendiri, seperti ayah mencintaimu. Aku memejamkan mata perlahan. Di dalam gelap yang damai itu, aku tidak lagi melihat pelaminan yang mewah, tidak lagi mendengar cacian yang menyakitkan, atau melihat sertifikat rumah yang hilang. Aku hanya melihat seorang bayi kecil dalam bungkusan kain yang tersenyum saat aku angkat dari tengah kecelakaan maut itu. Bayi yang telah memberiku tujuan untuk hidup, meski pada akhirnya hidup itu harus berakhir dalam sepi. Suara monitor jantung di sampingku mulai berbunyi panjang. Sebuah nada monoton yang menandakan bahwa tugas pengabdianku telah usai. Aku bisa mendengar teriakan histeris Nadia, merasakan guncangan di bahuku saat ia memanggil-manggil namaku dengan suara yang pecah. Namun, aku sudah berada di tempat yang jauh. Aku sedang berjalan menuju sebuah hutan jati yang sangat indah, di mana matahari selalu terbit dan tidak ada lagi rasa sakit di dada. Aku pergi tanpa membawa dendam. Aku membawa serta seluruh rasa banggaku sebagai seorang ayah, meski aku hanya seorang ayah di atas kertas dan doa. Aku telah menukar rumahku demi bahagianya, dan kini aku menukar nyawaku demi kedewasaannya. Biarlah kepergianku menjadi pelajaran terlahir yang tak akan pernah bisa ia hapus dari ingatannya, bahwa orang yang paling tulus mencintai kita seringkali memilih untuk pergi selamanya, ketika kehadirannya hanya dianggap sebagai beban. Selamat tinggal Nadia, ayah pulang terlebih dahulu. Di Salatiga yang dingin ini, aku melepaskan nafas terakhirku. Meninggalkan sebuah dunia yang akhirnya kau sadari begitu semu, tanpa seorang lelaki tua yang mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Kini aku berada di tempat di mana waktu tak lagi memiliki angka, memandang ke bawah dari sela-sela awan yang putih bersih.
Aku melihat raga tuaku yang kaku, terbaring tenang di atas dipan puskesmas. Sementara di sampingnya, seorang wanita bersimpuh dengan bahu yang terguncang hebat. Aku melihatnya, Nadiaku, yang kini tampak begitu kecil dan rapuh. Ia mencoba menghubungi nomor-nomor di ponselnya, nomor orang-orang yang dulu menyebut diri mereka sahabat, kolega, hingga lelaki yang baru saja berjanji di depan penghulu untuk menjaganya. Namun, satu demi satu panggilan itu ditolak. Di layar televisi stasiun berita, namanya sudah menjadi abu, dan di dunia nyata, orang-orang kaya itu tak ingin tangan mereka dikotori oleh urusan kematian seorang pengrajin kayu miskin. Halo, Aditya. Ini aku. Ayah telah tiada. Tolong aku. Rintihnya pada sebuah sambungan yang kemudian diputus secara sepihak. Hatiku, jika saja ia masih bisa berdenyut, pasti akan kembali hancur melihatnya. Nadia harus mengurus segalanya sendirian. Ia berjalan tertatih di bawah rintik hujan Salatiga, mencari kain kafan, memesan papan nisan, dan mencari sebidang tanah untuk tempat peristirahatanku. Ia menjual jam tangan emas terakhir yang melingkar di pergelangan tangannya, hanya untuk membayar biaya ambulans dan pemakaman. Jam tangan itu, yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan, kini tak lebih dari sekadar alat untuk menguburkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Aku melihatnya ikut mencangkul tanah, meski tangannya kini dipenuhi luka dan melepuh. Tidak ada karangan bunga dari pejabat, tidak ada ucapan duka dari para pengikutnya di media sosial. Hanya ada beberapa warga lokal dan pemilik bengkel kayu yang datang memberikan simpati. Nadia bersimpuh di depan liang lahatku yang menganga, menggenggam segenggam tanah dengan tatapan kosong yang menyayat jiwa. Ayah, maafkan aku. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mencari panggung, tapi aku lupa bahwa ayah adalah satu-satunya penonton yang tidak pernah beranjak, meski panggungku roboh. Bisiknya, suaranya nyaris hilang di telan suara tanah yang mulai menutupi peti kayuku. Dari tempatku yang baru, aku hanya bisa berbisik melalui angin yang membelai pipinya yang basah. Jangan menangis lagi, nak. Tanah ini tidak akan memisahkan kita, karena ayah sudah menitipkan seluruh doaku di setiap embusan nafasmu. Aku melihatnya meletakkan setangkai bunga melati di atas gundukan tanah merah yang masih basah. Ia tidak lagi mengenakan gaun mewah, hanya kemeja hitam sederhana yang ia beli di pasar. Kini ia benar-benar sendirian. Seluruh dunia yang ia agungkan telah memunggunginya. Namun, di tengah kesunyian makam ini, ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan, bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada berapa banyak orang yang memujamu, melainkan pada siapa yang tetap ada saat kau tak lagi punya apa-apa untuk diberikan. Perjalanan hidupnya yang baru dimulai di sini, di bawah bayang-bayang nisan kayu yang kupahat dengan sisa cinta terakhirku. Aku memandangnya dari kejauhan abadi, saat ia melangkah gontai kembali ke bengkel kayu kecil di pinggiran Salatiga itu. Ia tidak lagi mencari sinyal ponsel, atau memeriksa berapa banyak suka yang ia dapatkan di layar kaca. Ia duduk di kursi kayu tempatku biasa beristirahat, membiarkan jemarinya mengelus permukaan meja yang belum sempat kuhaluskan. Di sana, di antara debu dan aroma jati yang pekat, ia seolah mencium sisa aroma tubuhku. Ayah, aku akan meneruskan ini, bisiknya pelan pada udara kosong. Kulihat ia mulai memungut ketam dan gergaji. Tangan yang dulu hanya terbiasa menggenggam gelas kristal dan alat rias mahal, kini mulai menyentuh kayu yang kasar dan keras. Awalnya, ia seringkali terluka. Aku melihatnya meringis saat ujung kayu menyayat kulitnya yang tipis. Namun ia tidak berhenti. Ia menyeka darah itu dengan kain lusuh, persis seperti yang sering kulakukan dulu. Ia sedang belajar bahwa untuk menciptakan sesuatu yang indah, seseorang harus berani terluka. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke bengkel. Pria tua itu menanyakan pesanan mejanya yang tertunda karena kepergianku. Nadia berdiri dengan canggung,
Namun ia memberikan penjelasan dengan kerendahan hati yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menawarkan diri untuk menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. "Saya putrinya," ucapnya dengan nada bangga yang murni. "Ayah saya adalah pengrajin terbaik, dan saya akan mencoba menjaga nama baiknya." Mendengar kata-kata itu, jiwaku seolah merasa tenang. Itulah pengakuan yang selama ini kunantikan. Bukan di depan kamera, bukan di depan mertua konglomerat, melainkan di hadapan kehidupan yang sederhana. Ia mulai hidup dari hasil keringatnya sendiri. Ia makan dengan nasi dan tempe di piring seng. Namun ia makan dengan tenang, tanpa perlu takut rahasianya akan terbongkar. Karena rahasia itu kini telah menjadi kekuatannya. Namun dunia luar tak benar-benar melupakannya. Beberapa kali kulihat ia menerima surat dari pengacara mantan mertuanya, atau tuntutan dari agen periklanan yang merasa dirugikan. Nadia hanya membacanya dalam diam, lalu membakarnya di tungku api bengkel. Ia tidak lagi ingin mendaki menara gading yang sama. Ia telah memilih untuk tetap berada di bumi, di tempat yang rendah namun kokoh, tempat di mana aku selalu menantinya. Malam-malam di Salatiga kian dingin, namun kulihat ia tetap terjaga di depan lampu minyak, mencoba memahami pola serat kayu yang rumit. Ia sedang merajut kembali takdirnya yang sempat koyak. Meskipun ia telah kehilangan segalanya, rumah, nama, dan sosokku, ia justru menemukan jati dirinya di tempat yang paling tidak ia sangka. Inilah akhir dari perjuangannya untuk menjadi orang lain, dan awal dari perjalanannya untuk menjadi manusia sejati. Meski ia harus melakukannya tanpa lagi bisa memanggil namaku dan mendengar jawabanku. Aku memerhatikan dari keheningan panjang ini, bagaimana ia kini lebih sering menatap matahari terbit daripada layar ponselnya. Tidak ada lagi keinginan untuk pamer. Tidak ada lagi haus akan pujian orang asing. Di tangannya yang kini tak lagi sehalus porselen, ia memegang sebuah pahat tua milikku. Ia mengukir pola bunga melati di sudut sebuah peti kecil, bunga kesukaan ibunya. Di sana, ia mengukir dengan penuh perasaan, seolah setiap gerakannya adalah sebuah kalimat permintaan maaf yang tak sempat terucap di dunia nyata. "Ayah," bisiknya pelan, seolah ia tahu aku sedang berdiri di antara bayang-bayang bengkel yang ia cintai sekarang. Kayu ini tidak pernah berbohong ya. Kalau kita memahatnya dengan kasar, hasilnya akan melukai. Kalau kita merawatnya dengan sabar, ia akan menunjukkan keindahannya. Aku tersenyum dalam diam. Kau benar, Nadia. Kehidupan pun seperti kayu jati. Ia keras, ia memiliki serat yang sulit dipahami, dan terkadang ia harus dipotong agar bisa dibentuk kembali menjadi sesuatu yang lebih berharga. Duniamu yang lama adalah plastik yang mengkilap namun rapuh, yang mudah hancur saat api kebenaran menyentuhnya. Tapi duniamu yang sekarang adalah kayu. Ia mungkin terlihat kusam dan sederhana, tapi ia sanggup menopang beban seberat apapun jika pondasinya kuat. Kulihat ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah foto tua yang sudah ia bingkai dengan kayu sisa. Foto itu adalah foto kami berdua, saat ia masih kecil dan aku masih memiliki rambut hitam yang lebat. Ia mengusap wajahku dalam foto itu dengan ibu jarinya yang pecah-pecah karena kerja keras. Ada kedamaian di matanya yang dulu selalu gelisah. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Pelajaran terbesar yang ingin kuberikan padanya bukan tentang rasa sakit karena dibuang, melainkan tentang arti sebuah ketulusan. Aku ingin ia tahu bahwa meski ia bukan lahir dari rahim yang sama dengan diriku, namun setiap sel dalam jiwanya telah kubentuk dengan kasih sayang yang lebih murni dari darah itu sendiri. Hinaannya dulu memang menyayat, tapi kesadarannya sekarang menyembuhkan segalanya. Salatiga kini menjadi saksi bisu
bahwa seorang anak yang pernah tersesat dalam kemilau harta akhirnya menemukan jalan pulang melalui debu-debu kayu. Ia tidak lagi mengejar cinta dari mertua yang memandang kasta atau suami yang mencintai citra. Ia kini menjadi penguasa atas hidupnya sendiri. Aku melihatnya menutup pintu bengkel saat malam semakin larut. Lalu duduk di teras sambil menatap bintang-bintang. Bintang yang sama yang dulu kulihat di jalur Pantura saat aku memeluknya untuk pertama kali. Di bawah langit yang luas itu, Nadia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ia mulai menulis, bukan untuk mendapatkan ribuan tanda suka di dunia maya, melainkan untuk mencurahkan isi hatinya yang kini telah menemukan muaranya. Aku berdiri di dekatnya. Meski rupa ragaku tak lagi tertangkap oleh matanya, aku bisa merasakan setiap aliran emosi yang tertuang dalam goresan penanya. Dunia ini adalah cermin yang kejam jika kita hanya mencari pantulan wajah yang sempurna. Tulisnya dengan tangan yang bergetar. Aku pernah membuang mutiara hanya karena ia terbungkus lumpur. Dan aku memuja kaca hanya karena ia bersinar di bawah lampu pesta. Ayahku adalah lumpur itu. Tanah yang menumbuhkanku, akar yang menopangku, dan tangan yang tetap terbuka saat seluruh dunia menutup pintu. Aku menarik nafas panjang dalam keabadian ini. Kalimat-kalimatnya terasa seperti kidung pengampunan yang paling merdu. Ia kini memahami bahwa kehormatan tidak dibeli dengan sertifikat tanah atau gaun pengantin jutaan rupiah. Kehormatan adalah ketika kita berani menatap cermin dan melihat kejujuran di sana, meskipun kejujuran itu pahit dan penuh luka. Nadia menoleh ke arah gundukan tanah di kejauhan yang mulai tertutup rumput hijau. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan pada setiap anak yang sedang mendaki puncak sukses, gumamnya pelan pada angin malam. Jangan pernah kau injak pundak orang tuamu untuk mencapai langit. Karena ketika kau terjatuh, hanya pelukan mereka yang paling empuk, meski pakaian mereka paling lusuh. Aku melihatnya tersenyum, sebuah senyuman yang belum pernah kulihat selama 35 tahun kehidupannya. Senyuman yang merdeka. Ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalu atau ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Sebuah rumah yang dibangun dari serpihan kayu jati dan ketulusan doa-doaku. Malam kian larut dan Nadia akhirnya beranjak masuk ke dalam rumah kecilnya. Sebelum mematikan lampu, ia menyentuh kalung perak dari ibunya yang kini selalu melingkar di lehernya. Ia mencium kalung itu, seolah sedang mencium keningku untuk terakhir kalinya. "Selamat tidur, Ayah. Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku," bisiknya sebelum kegelapan kamar menyelimutinya. Aku pun berbalik, perlahan memudar ke dalam cahaya yang lebih benderang. Perjalananku telah benar-benar usai. Aku meninggalkan dunia ini bukan sebagai orang tua yang kalah dan terbuang, melainkan sebagai pemenang yang berhasil memulangkan putrinya ke jalan kebenaran. Cinta memang tidak selalu berakhir dengan pelukan fisik, namun cinta yang sejati akan selalu meninggalkan gema yang menuntun jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali ke rumah yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir seperti putaran roda kereta yang dulu membawaku pergi. Tahun-tahun berlalu dan bengkel itu kini tak lagi sunyi. Aku melihat Nadia mengajari anak-anak muda di desa itu cara memahat kayu dengan hati. Ia bercerita kepada mereka tentang seorang lelaki tua, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tangannya kasar namun hatinya selembut sutra. Ia menceritakan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa luas tanah yang ia miliki, melainkan seberapa luas ruang di hatinya untuk memaafkan. "Kalian lihat serat kayu ini," ucap Nadia kepada murid-muridnya, sambil mengelus permukaan meja yang dulu pernah kusentuh. "Ini adalah garis-garis kesabaran. Semakin tua pohonnya, semakin indah seratnya. Sama seperti cinta orang tua, ia mungkin terlihat tua dan rapuh, tapi dialah yang menahan beban seluruh atap rumah
agar kita bisa tidur nyenyak. Air mataku jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah tetesan cahaya yang memberkati langgahnya. Aku melihatnya setiap Jumat pagi, mengunjungi pusaraku. Ia tidak lagi datang dengan isak tangis yang meraung, melainkan dengan doa yang tenang, dan jemari yang dengan lembut mencabuti rumput liar di atas gundukan tanahku. Ia membawakan bunga melati segar, yang wanginya menembus hingga ke alam keabadianku. Ayah, bisiknya di depan nisanku yang kini sudah sedikit berlumut. Rumah kita yang dulu sudah kubeli kembali, bukan untuk kupamerkan, tapi untuk kujadikan tempat bagi mereka yang tak punya rumah. Aku ingin setiap jengkal tanah itu kini melahirkan kebaikan, sebagai penebus atas dosa-dosaku yang pernah mengusirmu dari sana. Aku tersenyum dalam cahaya. Misiku benar-benar telah tuntas. Warisan sejati yang kutinggalkan untuknya bukanlah tanah atau rumah, melainkan sebuah nurani yang telah bangkit dari mati suri. Ia telah menjadi perpanjangan tanganku di dunia, tangan yang kini tak lagi takut kotor oleh debu, tangan yang kini lebih sering memberi daripada meminta. Sejatinya, seorang ayah tidak akan pernah benar-benar mati selama namanya masih disebut dalam doa-doa tulus anaknya. Aku akan terus hidup dalam setiap ketam kayu yang ia dorong, dalam setiap paku yang ia tancapkan, dan dalam setiap kebaikan yang ia tebarkan. Cinta itu abadi, melampaui sekat antara hidup dan mati, melampaui hinaan dan cacian, karena pada akhirnya hanya cinta yang mampu mengubah reruntuhan hati menjadi istana kemuliaan. Selamat tinggal dunia yang fana. Selamat tinggal putriku yang kini telah dewasa. Aku pergi dengan damai, membawa keyakinan bahwa di bawah langit manapun kau berpijak, kau tidak akan pernah lagi melupakan jalan pulang menuju ketulusan. Aku akan menantimu di ujung cahaya, di tempat di mana kita bisa berpelukan tanpa perlu lagi ada air mata penyesalan.